Kita lanjut bahas spoiler Udang Cangkung Season 10 episode 25. Oke lah, nggak usah banyak mangming bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita pada saat ini berada di Aula Langit dan tepatnya di panggung pelatihan. Di tempat itu terlihat sosok wanita yang sedang duduk seperti orang yang bersemedi, sedangkan energi nirwana dari Sungai Pil di tempat ini menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan tiba-tiba saja suara angin yang kencang kini telah muncul di belakangnya. Hal itu membuat sosok wanita segera menghentikan pelatihan. Dia mengernyitkan dahi dan akan segera melakukan teguran pada seseorang yang baru saja tiba. Namun ternyata seseorang yang baru tiba itu kemudian berkata, "Kakak, sesuatu besar telah terjadi." Karena sebenarnya yang baru saja tiba di tempat ini adalah Ying Huan. Dia berkata seperti itu dengan nada yang cukup cemas. Ying Xiaoxiao hanya melirik Ying Huan yang kemudian dia bertanya, "Apa yang terjadi? Kakak, apakah kamu masih ingat dengan seseorang yang bernama Lindong yang aku ceritakan sebelumnya?" "Iya, aku masih ingat. Dia adalah juara perang 100 Kaisaran yang telah mengabaikan untuk bergabung dengan Aula Langit kita dan memilih bergabung dengan Aula Sunyi, bukan? Kenapa? Apakah dia berbuat masalah lagi padamu?" "Tidak, kakak. Tapi orang itu telah memperoleh kualifikasi untuk melakukan perendaman kepala di Sungai Pil pada saat dia baru saja bergabung dengan Aula Sunyi. Dan dia mendapatkan hak istimewa itu adalah karena dia telah menjadi juara dari perang 100 kekaisaran." Ying Xiaoxiao yang masih mengusap pedang yang ada di tangannya, dia pun menjawab perkataan Ying Huan dengan nada yang santai. Memangnya kenapa? Dia itu adalah juara dari perang 100 Kaisaran dan menikmati hadiah yang istimewa seperti itu bukanlah sesuatu yang berlebihan. Lalu apa yang membuatmu tidak senang? Tiba-tiba saja tangan cantik dari Ying Huan mengepal dengan keras. Dan setelah itu dia pun mengatakan, "Bukan itu yang kumaksud, kakak. Tapi orang itu telah berada di dasar Sungai Pil selama 8 hari. Mendengar kata-kata ini, Ying Xiaoxiao benar-benar kaget. Dia pun menoleh pada Ying Huan yang kemudian bertanya, "Benarkah? Apakah dia telah benar-benar bertahan selama 8 hari?" Ekspresi terkejut dari Ying Xiaoxiao ini terjadi karena dia juga seseorang yang pernah mengalami perendaman kepala di dalam Sungai Pil. Dan Ying Xiaoxiao jelas sangat paham dengan tekanan mengerikan yang ada di dasar Sungai Pil itu. Ketika dia melakukan upaya terbaiknya, Ying Xiaoxiao hanya mampu bertahan selama 8 hari saja. Dan hal itu sudah dianggap yang terbaik di antara generasi muda yang ada di sektor Dao. Dan dia pada saat ini tidak bisa menyangka bahwa sebenarnya ada seseorang yang mampu mencapai prestasi yang telah dia dapatkan. Setelah memikirkan hal ini, Ying Xiaoxiao pun berkata, "Sepertinya Lindong ini memang benar-benar terampil." Mendengar hal ini, Ying Huan segera menggigit bibir merahnya. Dan kemudian dia pun berkata, "Bagaimana bocah sialan itu bisa dibandingkan dengan kakak perempuanku? Kamu adalah generasi muda yang paling menonjol di sektor Dao kita selama ini." Mendengar perkataan itu, Ying Xiaoxiao pun menimpali. Meskipun Sungai Pil yang berada di Aula Sunyi tidak bisa dibandingkan dengan di tempat kita, yang bahkan juga memiliki tekanan yang berbeda. Meskipun demikian, tidak mudah baginya untuk bisa bertahan di tempat itu selama 8 hari. Dan tiba-tiba saja Ying Huan dalam sejenak kembali menggertakkan giginya. Setelah itu dia berkata, "Tapi kakak, orang itu masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk keluar. Bahkan setelah dia tinggal selama 8 hari di dasar Sungai Pil." Mendengar kata-kata ini, sosok dari Ying Xiaoxiao seperti terkena sambaran petir. Tangan cantiknya yang memegang pedang tiba-tiba mengepal dengan erat. Jelas hal itu membuat hati dari Ying Xiaoxiao benar-benar berguncang. Sebelum pada akhirnya dia menoleh pada Ying Huan yang kemudian bertanya, "Dia belum menunjukkan tanda-tanda untuk keluar." Mendengar pertanyaan itu, Ying Huan pun menjawabnya, "Aye, saat ini cukup banyak murid dari 4 aula yang telah datang ke Sungai Pil yang ada di Aula Sunyi. Dan dikabarkan
bahwa Lindong masih tetap tenang berada di dasar Sungai Pil. Dia juga belum menunjukkan tanda-tanda untuk segera keluar. Setelah mengatakan hal ini, hati dari Ying Huan merasa tidak karuan karena sebelumnya dia telah berdebat dengan Lindong dan menyebut Lindong sebagai orang yang egois. Tapi hari ini Lindong benar-benar mendapatkan hasil yang luar biasa selama mengalami perendaman kepala di Sungai Pil, yang membuat Ying Huan pada akhirnya tahu bahwa kemampuan Lindong memang tidak bisa diremehkan. Tidak lama kemudian mata cantik dari Ying Xiaoxiao kini terfokus pada pedangnya dan jarinya dengan halus mengusap pedang itu, yang kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, "Jadi begitu ya, sepertinya sekte Dao kita telah merekrut murid yang cukup luar biasa kali ini." Tiba-tiba saja Ying Huan pun bergumam dan dia bertanya pada Ying Xiaoxiao, "Kakak, hasil terbaik yang telah dicapai oleh murid dari sekte Dao selama melakukan perendaman kepala itu sebenarnya bertahan sekitar 8 hari atau lebih. Dan apa yang terjadi pada Lindong kali ini? Mungkinkah dia telah ditekan sampai mati di dasar Sungai Pil?" Mendapat perkataan seperti itu, Ying Xiaoxiao pun menjawabnya, "Hus, apa yang kau katakan? Saat ini Paman Chen Zhen dan juga Paman Wudao pasti sedang mengamati Lindong setiap menitnya, dan tidak mungkin bagi Paman Chen Zhen dan Paman Wudao tidak bisa mendeteksi jika tubuh Lindong telah dihancurkan di dasar Sungai Pil. Biasanya jika berbicara tentang bertahan selama 8 hari atau lebih di dalam perendaman kepala Sungai Pil, seharusnya itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Tapi ada juga beberapa pengecualian selama sejarah sekte Dao kita." Mendengar hal ini, ekspresi dari Ying Huan terlihat terkejut. Sesaat kemudian Ying Xiaoxiao kembali mengatakan, pada saat itu Senior Zhou Tong telah mampu bertahan selama 12 hari. Tentu saja bukan karena dia tidak bisa terus bertahan di tempat itu, tapi sebaliknya karena dia telah sepenuhnya menyerap energi emas nirwana yang berada di dasar Sungai Pil. Mendengar perkataan ini, Ying Huan tanpa sadar tertegun, yang kemudian dia mengatakan, "Hah? Menyerap semua energi emas nirwana?" Karena sebenarnya Ying Huan juga paham bahwa energi emas nirwana itu adalah sebuah energi yang sangat liar dan kejam. Bahkan para ahli yang telah berada di nirwana ke-7 akan kesulitan untuk bisa menyerap semuanya. Dan setiap tahun, hampir semua murid dari 4 aula yang paling berbakat memiliki kualifikasi untuk mendapatkan hadiah perendaman kepala ini. Dan tidak ada satupun dari mereka yang melebih-lebihkan diri untuk bisa menyerap semua energi emas nirwana. Yang mereka pikirkan hanyalah mencoba yang terbaik dan menyerap sedikit lebih banyak energi emas nirwana yang ada di dasar sungai. Sementara Senior Zhou Tong pada saat itu tidak memiliki pemikiran untuk menyerap lebih banyak, tapi dia berniat untuk menyerap semuanya. Kedua pemikiran ini sebenarnya berada di level yang sama sekali berbeda. Ying Huan tiba-tiba saja berkata dengan nada yang lemah, "Tapi kakak, Senior Zhou Tong yang kamu katakan itu, bukankah dia adalah orang yang sangat menakutkan, yang bisa memahami kitab suci penghancuran besar dan menyerbu gerbang Yuan sendirian, lalu membunuh 3 tetua agung mereka?" Mendengar pertanyaan ini, Ying Xiaoxiao hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bahkan di dalam hati Ying Xiaoxiao sendiri merasakan pemujaan yang besar ketika menyebutkan nama Senior Zhou Tong. Tentu saja banyak murid di dalam sekte Dao ini menganggap Senior Zhou Tong seperti seorang dewa. Yang kemudian Ying Xiaoxiao pun kembali berkata, "Senior Zhou Tong hanya dengan menggunakan pedang saja, dia sebenarnya telah berani menyerang faksi terkuat di wilayah Suan Timur ini, yaitu Gerbang Yuan. Dan dia juga telah berhasil membunuh 3 tetua agung satu demi satu. Pada akhirnya membuat seluruh murid dari Gerbang Yuan mengaktifkan formasi sekte besar untuk menghindari bencana yang tidak diinginkan. Bahkan salah satu kepala dari Gerbang Yuan yang memiliki status yang sangat tinggi di wilayah Suan Timur pada akhirnya terpaksa untuk turun tangan sendiri. Meskipun situasi itu menyebabkan sekte Dao kita menjadi sangat marah, tapi tanpa sadar
kita juga memiliki rasa kebanggaan yang tinggi. Bagaimana tidak, karena yang diobrak-abrik itu adalah gerbang Yuan, dan yang mengobrak-abrik adalah seorang murid dari sekte Dao yang bahkan mampu membunuh 3 tetua agung. Insiden dari senior Sutong itulah penyebab besar konflik antara gerbang Yuan dengan sekte Dao, dan hal itu juga yang kemudian memicu banyak konflik di antara murid-murid sampai saat ini. Ketika mendengarkan hal itu, Ying Huan tanpa sadar menggigit bibir merahnya sebelum pada akhirnya dia berkata, "Tapi kakak, bagaimana mungkin seorang sialan seperti Lindong itu bisa dibandingkan dengan senior Sutong?" Mendapat perkataan seperti ini, Ying Xiaoxiao pun menjawabnya dengan nada yang lemah. "Kamu harus sadar dengan fakta yang telah terjadi. Hanya ada 2 alasan mengapa Lindong terus tinggal di dasar sungai. Yang pertama adalah dia ditekan sampai dia tidak bisa bergerak dan juga tidak bisa pergi dari tempat itu. Dan yang kedua, sebenarnya dia juga memiliki pemikiran yang sama dengan senior Sutong, yaitu benar-benar menghabiskan dan menyerap semua energi emas nirwana yang ada di tempat itu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Lindong melakukannya, tapi aku merasa potensinya benar-benar sangat mengejutkan." Tiba-tiba saja Ying Huan pun kini berkata, "Kakak, apakah kamu saat ini berpikir bahwa Lindong akan menjadi seperti senior Sutong?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Ying Xiaoxiao pun menjawabnya dengan lembut, "Senior Sutong adalah seorang jenius yang sangat luar biasa. Bahkan jika Lindong mampu menyerap semua energi emas nirwana yang ada di dasar sungai Pil, dia masih memiliki jarak yang sangat besar dengan senior Sutong. Setidaknya kita harus menunggu apakah Lindong benar-benar bisa memahami kitab penghancuran besar sebelum kita bisa menyandingkan Lindong dengan senior Sutong. Dan apakah saat ini Lindong mampu melakukan apa yang senior Sutong lakukan, yaitu menyerap semua energi emas nirwana yang ada di dasar sungai Pil? Kita masih belum tahu hasilnya dengan jelas, dan hal ini benar-benar membuatku penasaran. Tapi aku merasa ini sepertinya akan segera berakhir." Ying Xiaoxiao kemudian menoleh pada Ying Huan, dan pada saat ini mata dari Ying Xiaoxiao melihat pada aula sunyi, karena sebenarnya Ying Xiaoxiao juga ingin datang ke tempat itu untuk melihat kemampuan hebat seperti apa yang telah dimiliki oleh Lindong sebagai juara perang 100 kaisaran yang pada saat ini telah menimbulkan keributan yang besar semenjak dia memasuki sekte Dao. Panggung pelatihan aula sunyi sekarang telah benar-benar ramai karena dipenuhi oleh banyak sosok yang tiba di tempat ini. Dan setelah itu, mata dari sosok-sosok itu terkunci pada satu arah, yaitu di dalam pusaran air hitam yang berada di tengah-tengah sungai Pil ini. Pada saat ini berita tentang Lindong yang telah bertahan selama 8 hari di dalam sungai Pil telah menyebar luas ke seluruh sekte Dao. Bahkan beberapa tetua juga telah datang sendiri untuk menyaksikannya. Para tetua ini sangat sadar karena di antara generasi muda sekte Dao yang bisa melakukannya selama 8 hari ini hanyalah Ying Xiaoxiao. Tentu saja hal ini akan sangat menarik perhatian dari para tetua itu, karena pada dasarnya saat ini Lindong masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk segera keluar. Bahkan adegan ini membuat banyak orang yang berpengalaman benar-benar sangat terkejut. Dan situasi seperti ini juga pernah mereka alami 1 abad yang lalu, karena pada saat itu orang yang menyebabkan kegemparan seperti ini adalah orang yang menyerbu gerbang Yuan sendirian, dan itu adalah senior Sutong. Beberapa anggota generasi yang lebih tua sekarang telah melihat ke arah sungai Pil dari jarak yang sangat jauh, yang kemudian para tetua-tetua ini bergumam pada diri mereka sendiri, sekte Dao kita, bisakah Sutong yang lain akan muncul di tempat ini? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya berapa hari lagi Lindong akan segera keluar dari dasar sungai Pil, yang pada saat ini telah banyak orang yang menyandingkan Lindong
dengan posisi dari senior Sutong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Obrol Shop.